Ya, jadi itu tadi salah satunya menu yang juga pernah disukai oleh Presiden nggak Pak Ya, tadi yang dimasak itu? Pak Gus Dur. Gus Dur, Ya, suka apa? Steak? steak. Suka Pak, sekali? suka Sampai sekali. request gitu nggak? Request, emang request. Pak Ah. Gus Dur sudah Kalau minta. dikasih makanan lain, maunya apa? Enggak, maunya kan mereka harus yang strong. Kayak kadang-kadang Hmm. kambing yang namanya, kalau di panggilannya bahasa Inggrisnya ya lamb chop. Itu yang kambing Lamb dari chop, Australia. Ya. Pak Gus Dia Dur suka? favorit. Paling suka sekali Ya, itu. zamannya Pak Gus Dur itu paling favorit. Oke, suka special request untuk itu ya. Ya. Kalau dikasih makanan lain gimana? Mau nggak Gus Dur? Ya dia pasti makanan opo iki. Langsung gitu, makanan opo ini, Iya, maunya zaman lamb dulu ya. chop gitu. Saya makan siang berapa kali saya di istana untuk masakan dari hotel. Jadi saya bikin steak, terus ada minta sekali lagi waktu itu ada kambing ya, rek kambing itu iga kambing. Saya suka sekali. Pernah dikomplain nggak? Oh ini kurang itu nggak? Alhamdulillah kita kan namanya masak untuk presiden, kita harus berhati-hati. Apapun kebersihannya, hygiene, segala macamnya kita harus dipikirkan dengan baik-baik. Dicek Karena itu semua untuk ya. menyawa orang junjung rakyat kita Indonesia harus dia sehat. Oke, katanya tidak hanya masak itu dicek juga setelah masak, Oh ya, dicicipin juga. Siapa Pak yang sebelum suka disajikan ke Bapak atau yang bersangkutan Pak Presiden siapa aja, itu semua makanan apa yang tertera di situ kita dijadi satu, dari minumannya, dari sayuran, dari daging, dari apa yang kita masak situ di blender jadi satu. Terus kita ada salah satu untuk mengetes ada racunnya atau enggaknya itu. pakai botol gitu Ya, dimasukin, di blender diuji cairannya. dulu, di cairannya, terus ada salah satu untuk pengetesan itu kayak jari apa kecil gitu, jadi untuk dimasukkan di situ. Pernah ada nggak Pak pas lagi tes, oh ternyata ini ada kandungan yang tidak bagus Ya, gitu. selama saya untuk masakan presiden ini ya belum pernah ada sih yang ada masalah sampai kita ada racun, belum pernah. Oke, itu kalau Jadi, oke, tadi kita udah cerita Gus Dur sukanya lamb chop ya. Kalau Ibu Mega sukanya apa? Ibu Mega selama ini waktu itu aja saya masakin waktu ponakannya dia pesta, anaknya Mas Guntur ya, itu di salah satu hotel bintang 5. Itu pun dia request 2.500 orang, yang datang 6.000 orang. Ya. Itu memang saya masak besar kan, untuk 6.000 orang kan banyak. Tapi Jadi kalau sama untuk kru. spesial Bu Meganya pernah masakin juga? Enggak, dia juga enggak minta. Jadi Nggak emang minta. khusus untuk VIP gitu. Kita untuk VIP di buffet gitu, di khusus untuk keluarga presiden Oke. itu ada. Tapi katanya Pak D pernah punya cerita soal lobster pesanan Oh ya, yang katanya. ya zamannya itu. Jadi belum Itu di mana kita tuh makanan waktu? kita. Jadi nggak ada masalah sih. Sebenarnya memang kan belum dikeluarkan makanan. Jadi makanan itu sebelum dicek di buffet ini memang kita harus, tadi udah diceritakan, cek dulu. Ada ini. Oh ya, katanya tim dokter, cek ada salah satu kita cari dulu nih. Jangan dikeluarkan dulu makanan semua. Saya stop, jangan dikeluarin dulu. Kita cek, alhamdulillah ketemu. Apa ternyata yang Karena masalah? lobster kurang bagus. Oh. Belum ini lobsternya kurang bagus saja. Kurang bagus, bukan jadi tidak jadi steril, dihidangkan bukan, kurang ke bagus, presiden. jangan dihidangkan gitu aja. Oh, sampai segitu ketatnya ya? Iya, Pasti tapi tim semuanya dokter- lewat prosedur itu. Langsung tepuk tangan saya. Oke Ki, sukses. Ini pokoknya nggak ada yang masalah. Keluarkan semua ke makanan kamu. Sampai segitu ya Pak Iya. ya? Harus dicek semua, kalau udah steril oke, baru boleh Iya, dihidangkan. boleh. Jadi dokter selalu kalau ada tamu negara berhubungan, berdampingan sama saya terus. Gimana sih Pak D rasanya punya tanggung jawab sebesar ini menyiapkan makanan untuk presiden, tamu-tamu negara. Ya. Apa sih rasanya? Ada pernah nggak sih rasa, aduh ini kayaknya beban kerjanya berat banget Ya. nih, harus semuanya Saya dari ditanggung dulu segala nggak macam pernah atau? beban bagi. Jadi saya rileks karena saya udah punya skill untuk, saya pernah ikut waktu zaman saya masih belajar jadi koki, itu ada salah satu dokter, jadi saya di training sampai 3 bulan, hygiene namanya, hygiene sanitasi, itu untuk steril semua makanan yang dihidangkan untuk makan, maupun jenderal maupun presiden segala macam saya sudah diajarkan. Jadi saya itu saya pakai sampai ini sama ini. Nah, alhamdulillah. suka dukanya Pak Sukijo jadi koki istana, jadi koki presiden apa? Suka duganya saya bangga. Bangga pasti dong ya, melayani saya makan untuk sekolah presiden. nggak tinggi ya, cuman nggak bisa kuliah karena orang tua nggak punya ya. Tinggal dulu di kampung. Saya, maaf nih, itu permesa di Indonesia biar lihat ya. Iya, nggak apa-apa. Artinya Saya dulu ke Jakarta naik kereta cuman pakai baju yang tanggung, celana tanggung ini sama kaos satu, sama kain satu. Sisanya satu biji lagi saya kandung. Nah saya naik kereta dari Solo ke Jakarta itu mencuru nemuin paman. Ternyata paman ya hidupnya belum selayak juga. Jadi saya tidur juga di
Istilahnya TV juga belum ada ya, tahun 74-an TV masih di satu Jadi tempat. oleh situ, jadi Iya. bangga luar biasa dong ya. Saya bangga. Dari bermodalkan seperti Maka itu bisa jadi mudah-mudahan sekarang. teman-teman kita yang generasi yang akan datang ini, kalau nanti dapat kesempatan untuk melayani presiden, Boleh harus bangga dipakai hati. itu? Hmm. Harus bangga hati. Hmm. Kita kadang-kadang, iya ya, kadang-kadang kita orang dari kampung ya dipercayakan untuk melayani. Oke, silakan dipakai ini aja. Oke. Saya harus bangga Sini Pak, saya pegang Pak. Gimana? karena kita kadang-kadang orang dari kampung pun kalau kita berprestasi Bisa berhasil. berhasil. Ya, Gitu aja. nggak jadi masalah Iya. mau pendidikannya apa. Seperti Pak Sukijo, akhirnya bisa melayani, menghidangkan makanan untuk presiden. Insya Allah. Ya. 5 presiden berbeda-beda lagi Iya. ya. Jadi- Kita sama Reza Pahlevi. 2 orang ini bedanya dengan Pak Sukijo. Ini juniornya Pak ya? Iya, junior, ya. Junior. Ini Dia seorang apa? chef juga, Chef juga, ya, kami tapi ini pribadi. lebih banyak yang stay di istana Stay, ya, ya, di istana. nginep di istana. Iya. Ada. Sebelum kita masuk ke Mas Iman sama Mas Reza, saya mau lanjutin dikit lagi nih sama Pak Sukijo nih. Soal Habibie ini, Wow. katanya jadi kokinya Pak Habibie. Pernah apa nih cerita yang paling berkesan selama melayani Pak Habibie dan Bu Ainun? Kalau ceritanya Pak Abi sama Bu Ainun, karena mereka tuh orang berdermawan ya. Nggak membeda-bedakan itu rakyat kecil, itu orang nggak punya apa semuanya. Dan mereka itu lillahi ta'ala mereka sama. Kalau ketemu orang salaman, kita mengadakan bahwa ada acara apa. Kalau di rumah mereka, itu pasti nyamperin saya. Berarti Pak Sukijo juga masak di rumah, berarti di kediaman ya? Iya. Di kediaman Pak pernah. Habibie. Iya. Gimana sih Pak rasanya masak bareng-bareng sama Ibu Ya, Negara? kadang-kadang ya Ibu itu Negara, tadi. Ibu Ainun suka ikut nyamperin ke dapur Ibu katanya? Ainun kadang-kadang begitu ngeliat saya bikin saus diliatin gini sampai dia pegang-pegang kayak emak apa ya Mbak Ain. Gimana Ki, udah beres untuk malam? Siap Bu, siap. Terus sebentar lagi Bapak datang, udah ditanya itu. Gitu ya, enaknya orangnya gitu. Jadi enak. Langsung, pernah negor langsung nggak sih ini? Request langsung nih, Pak Sukijo ini dong, masak Ya, itu dong, itu terus- pernah gitu nggak? Kadang-kadang cuma pesan salad buat Bapak jangan lupa ya, gitu aja. Salad ya, Salad kalau Bapak sukanya. Bapaknya suka salad. Apa yang mungkin menu yang paling disukain sama Pak Habibie? Kalau Pak Habibie nggak pandang menu, pokoknya apa yang yang ibu rumah tangganya di situ bikin udah. Cuman ya itu kadang kalau ibu cuma pesan salad Bapak jangan lupa Suki bilang gitu aja. Kalau suka masakannya apa? Lebih gurih, lebih asin, atau lebih apa? Dia kan orang internasional ya, jadi udah bisa membedakan, oh ini Indonesia, ini Western, ini Chinese. Dia orang internasional, udah tahu dia semuanya. Jadi masakannya Jadi juga nggak pernah komen. nggak pernah komen. Iya. Jadi yang penting tapi Yang suka lihat penting ke dapur. Yang penting enak. Dia nggak membahayakan dirinya, dia udah Oke. enak aja. Tapi suka ngecek-ngecek ke dapur juga. Udah belum? Udah Jalan belum? itu, Oh, makanya kalau itu jalannya duduk gitu. Sambil Kadang diliatin, ngagetin. Pernah kagok nggak sih sambil masak, aduh Oh, dilihatin enggak, sama karena presiden, dilihatin sama ibu negara gitu? Karena saya udah kenal sama ibu, bangga hati karena ibu udah kayak keluarga sama saya gitu. Zamannya saya masih jadi koki. Jadi kadang-kadang breakfast pagi pun saya harus nggak pulang, nginep di hotel. Saya pagi-pagi jam 3:30 atau jam 5 udah kan dulu di salah satu bintang 5 itu dekat rumah mereka. Jadi perseberangan aja. Tinggal mampir ke Iya, rumahnya tinggal. Jadi- Pak Habibie ya. Alat-alatan udah disiapkan sore, pagi-pagi tinggal bawa Oke. makanan dapat mereka. Nah, sekarang ada Mas Iman sama Mas Reza. Ini nih yang paling baru ya dengan Pak SBY ya. Iya, betul. Sempat berapa lama Mas Iman jadi Hampir kokinya? sekitar 2 tahunan Ibu, kurang lebih itu. Kalau Mas Iman ini sama Mas Reza lebih banyak di istana. Nginep di istana juga katanya. Kalau saya di istana kebetulan nginep itu dari Senin sampai Jumat sore Bapak pulang, stay saya. Tapi itu sesuai kebutuhan. Kalau Bapak berangkat ke istana, saya berangkat. Itu siap untuk menyajikan Bapak. Apa sih kalau menu favoritnya Pak SBY yang pernah Anda iniin? Kalau sebenarnya favorit Bapak Cowok. semua makanan Biasanya. makanan itu suka, cuma lebih cenderung ke ya maaf ya Bapak kan orang asli Jawa. Jawa, dia Jawa. sukanya pecel sayur itu Pecel harus sayur ada. suka sekali. Iya. Ya. Terus Itu. apa nih? Menu apa sih yang harus ada nih di meja makan kalau Pak SBY lagi makan? Harus ada ini, harus ada itu gitu. Ya Bapak sih nggak terlalu ini ya. Yang pasti itu kebiasaannya mungkin kerupuk merah, Oh, kerupuk merah. tempe, tahu itu Bu. Itu aja. Nah, kalau Mas Reza sendiri ada pengalaman ini nggak? Katanya juga ngasak untuk di Cikeas ya? Kalau itu cuma menu diet aja sih Bu ya. Kalau mereka diet, jadi saya stay ke Cikayasnya. Gitu. Ya paling cuman bikin ya Indonesia biasa lah. Karena kan ibu juga suka makanan Nusantara ya. Ibu sama bapak. Jadi
nggak neko-neko lah dia gitu. Pengalaman apa sih Mas Reza yang paling berkesan ya, masak untuk Ibu Ani dan juga Pak SBY? Yang berkesan saya sempat bikin pizza di depan mereka aja, Di depan Bu Ani? depan Bu Ani. Di mana tuh ceritanya? Ya mereka mungkin pengen tahu kali Bu ya, Hmm. pengen tahu gimana sih cara bikin pizza gitu. Ya kita sajikan lah seperti itu gitu loh. Di mana itu waktu itu masaknya di Di Cikeas, di rumahnya. Cikeas. Ada Gitu. siapa aja Mas Reza Ada yang ikut? Mbak Anissa Pohan, ada Mbak Alia Rajasa, ada Ibu sendiri di situ. Terus sambil lihat sambil nanya-nanya nggak ini apa? Ya yang dia bisa nanya masalah metodenya ya, dari metode, masalah pembuatan, masalah bahan, dia nanya satu persatu. atau ikut masak juga sekalian? Kalau masak dia dari toppingnya aja. Oh, topping pizzanya ikut ini. Cuma kalau dulunya kan mungkin dia pengen tahu doughnya aja kan, Heeh. gitu. Jadi kita bikinin aja biasa gitu. Kalau Mas Iman apa nih yang paling berkesan mungkin selama melayani presiden di istana? Kalau berkesan, yaitu dia Bu, Bapak kan suka sekali makanan Padang ya, juga rendang itu. Suka masakan Rendang Padang. kan benar-benar sulit proses pemasakannya Bu ya. Lama. Nah itu saya harus konsentrasi gimana caranya gitu. Soalnya Bapak tuh gimana ya, dia tahu makanan gitu loh. Dan saya juga pernah saya nyajikan makanan ayam talewang. Ternyata saya dibicarain sama Bapak, ini talewangan gitu. Soalnya apa? Karena lebih tahu rasanya gimana Iya, kali. tahu Mungkin mereka. ya saya tahu kesalahan saya karena apa, kondisi di sana ada acara rapat, saya nggak saya bakar, jadi saya goreng. Oh, Bapak Saya tahu tuh ya? tahu, Sampai tahu. sedetail itu. Wah, Iya, ini. Bapak tahu Bu, Ah. dia suka suka lah lebih tahu. Lebih apa ya, makanan Nusantara internasional dia tahu. Makanya saya tuh harus benar-benar paham makanan itu. Gitu. Pernah nggak sih ditegor langsung mungkin entah itu presiden langsung atau ajudan mungkin ini Bapak maunya lebih begini masakannya atau lebih Biasanya apa gitu. Dari aju, ya bukan dari ajudan sih, dari pramusajinya biasanya Ibu ya. Pramusaji. Apa tuh biasanya Kayak pernah pesannya? saya bikin berdua sama Iman masak soto Bandung. Mm-mm. Ya mungkin SBY bilang cuma begini, kalau bisa soto Bandungnya dikasih sambel itu doang. Lupa Ya saya. mungkin kita lupa bikin sambelnya mungkin. Suka pedes juga ya Pak? Iya, ya? Bapak tuh suka pedas, gurih. Itu. Pedas dan gurih. Udah paling suka itu. Nah itu kan enak-enak, kayaknya banyak enaknya ya jadi koki presiden ya. Ada nggak sih nggak enaknya? Yang Dari Mas Reza dulu deh nih, dari Mas Reza. Dibilang enak Bu ya, kalau nggak enaknya namanya kerja ya Bu ya. Jam berapa tuh biasanya dari Kita kerja? biasa mulai masak itu buat sarapan pagi, kita mulai jam 3 sampai setengah 4 kita Jam mulai. 3 pagi sudah mulai Ya, masak. Dari Ah. mulai masak, karena kan buat persiapannya kan namanya masak, persiapannya kan panjang ya Pak ya. Ya. Yang dari prepare, terus mulai dari finishingnya, Bahan-bahannya. penyajiannya. Oh sampai Itu- segitu detil ya penyajiannya Iya. juga diperhatikan. Itu kan dari kita masak kan juga ke Denkes dulu. Di Denkes meriksa baru masuk Ya. ke Sama semua berarti SOP-nya ya, harus. standarnya sama ya. semua. Dicek dulu. Pernah Mas Reza punya pengalaman nggak? Pernah punya pengalaman kalau wah ini nggak sesuai standar nih atau diganti ya apa gitu? Selama ini sih enggak ya. Jadi ya Bapak Ibu juga sederhana aja sih ya. Jadi ya seperti kayak kita makan di rumah, ya itu penyajiannya seperti itu gitu. Nggak neko-neko gitu. Nggak neko-neko. Nah kalau Mas Iman apa yang mungkin nggak enaknya? Kalau enaknya banyak banget pasti ketemu presiden tiap hari Iya. nyiapin makanan gitu. Ada nggak sih? nggak enaknya ini aja Bu. Satu, saya harus bangun pagi-pagi jam 3 masak. Bangun- Di saat orang tidur kita harus Iya, bangun ya jam iya. 3. Tapi saya merasa bangga gitu loh. Senang. Bisa Iya, masakin senang. Bapak, apalagi dia kan nomor 1 di Indonesia. Luar biasa bangga. Soalnya cita-cita saya dulu jadi presiden, nggak kesampaian. Nggak apa-apa dong ini jadi koki presiden. Jadi Ada presiden. Iya, ujung-ujungnya presiden. Sempat saya bercanda. Yang penting ada presidennya Iya. walaupun depannya koki gitu ya. Iya itu aja Bu, yang nggak berkesan mungkin waktunya aja gitu kan. Waktu agak sedikit. Ya jam 3 saya masak gitu aja. Cuman dengan apa ya, dengan kemauan dan kebanggaan saya ya harus saya jalanin gitu loh. Itu aja. Oke, tadi kan ceritanya jadi masak di istana, masak di Cikeas, ada masak di rumah Pak Habibie juga di kediaman. Ada nggak sih yang mungkin di antara bapak-bapak bertiga yang ikut masak, ikut kemana, keluar kota, entah keluar negeri? Ada yang punya pengalaman itu? Pernah sekali aja ya. Nah, oke, nanti kita cerita ya pengalamannya gimana ya. Ada, Kita jeda ada. dulu sejenak Ada ya. juga, Oke, usai jeda kami akan kembali. juga berlaku bagi seorang presiden, apalagi saat menghadapi gejolak politik negaranya yang sangat serius. Setidaknya itulah ungkapan mantan chef Gedung Putih, John Mueller, yang pernah melayani 3 presiden-presiden Amerika terakhir. Menurut John, biasanya para presiden itu menikmati comfort food saat merasa stres. Sepanjang karirnya, Mueller lebih sering merasa seperti ahli gizi, sebab mereka harus sangat berhati-hati tentang berapa banyak kalori yang bisa dikonsumsi presiden. Sebab
para pemimpin itu kerap mengkonsumsi begitu banyak makanan berat saat bertugas. Gedung Putih sendiri disebutkan memiliki 5 koki utama dan ratusan pembantunya. Dapur Gedung Putih mampu melayani makan malam sebanyak 140 tamu dan horse the overs untuk lebih dari 1.000 porsi. Lain lagi ungkapan Darren McGrady, mantan koki istana Buckingham. Kedekatan McGrady dengan anggota kerajaan membuat ia tahu persis makanan apa yang menjadi favorit mereka. Misalnya, Pangeran Andrew sangat menyukai krim brul dengan jeruk Sandringham. Sementara Pangeran William menyukai teh. Satu hal yang disukai McGrady terhadap sosok Ratu adalah ia seorang yang hemat dan tidak boros. Ratu juga tidak terlalu menyukai bawang putih dan makanan sangat pedas. Namun dia suka minum teh dimanapun berada. Ya, itu tadi tayangan mereka yang punya profesi sama dengan Bapak-Bapak, melayani makanan, menu makanan Iya. dari presiden. Nah, kalau di sana tadi diceritakan ditaker sampai kalorinya berapa gram. Iya. Sama nggak sih kalau Sama, presiden kita? sama. Semua Sampai sama. harus seperti itu juga ya? Sama. Ada takaran khusus, Iya, segala masih, macam. iya. Apa yang nggak boleh dimakan juga Iya. ada. Tapi itu rahasia semua. Rahasia. Rahasia. Nggak boleh dikasih tahu ya, Iya, bahaya boleh, nanti ya. boleh, iya. Nanti ada Kan orang. kita, Heeh. bapak-bapak kita sama ibu-ibu kita juga mengemban orang, Mm-mm. apalagi di Indonesia 240. Iya, tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Tanggung jawab besar. Jadi sampai ada segitu masalah. detailnya Iya, juga ya. Ya, Mm-mm. mereka harus bersih sehat karena dia menanggung rakyat Indonesia ini semuanya kan. Mhm. Kalau kita sampai ada masalah kan. Oke. Nah, ini bicara tadi sudah di Cikeas sudah, di kediaman Pak Habibie sudah, terus di istana juga. Ada yang pernah ikut sampai Bapak keluar kota harus menu makanannya spesial atau apa? Punya pengalaman gitu, Pak Saya. Sugijo? Kemana? Waktu Pak Soeharto Mm-mm. sama Pak ini kan dia punya peternakan di Tapos Pak Mhm, Soeharto. mhm. Nah itu kalau dia minta di barbecue di Bogor ya kita harus makan masak barbecue di situ. Barbecue di sana Terus juga. menteri-menteri makannya juga jalan, nggak duduk-duduk ngambil sendiri-sendiri. Prasmanan Jadi gitu minta, ya. minta Mhm, gitu. mhm, mhm. Ada yang minta daging, ada yang minta kambing, ada yang minta ikan. Itu semua komplit. Terus katanya juga sempat ke Kairo untuk Ya, dulu mempresentasikan zamannya- masakan ya. Indonesia. Zaman saya masih belajar ini, saya udah pertama kali saya keluar negeri ke Kairo. Itu Itu ikut siapa? dari salah satu hotel bintang 5 itu istilahnya mapak untuk itu makanan Indonesia Pak, karena Pak Harto untuk ke Ke Kairo. Kairo, jadi ikut kunjungan. rombongan Jadi Pak kita Harto ke Kairo. masak Indonesia sama kita kurang lebih kita diutus dari Indonesia 3 orang. Oke, nah Mas Iman, katanya Mas Iya. Iman juga punya pengalaman keluar kota, sengaja dipanggil Mas Iman harus ikut untuk nyiapin makanan tertentu untuk presiden. Benar Pak SBY waktu itu. Kemana sih waktu itu? Cuman ke Bali hanya buatkan oatmeal aja, Bu. Oh, buatin oatmeal? Iya. Kenapa? Apa nggak ada yang lain yang bisa buatin oatmeal yang sama? Ya mungkin karena saya memang tugas saya juru masak Bapak gitu. Jadi tanggung jawabnya itu ada di saya, itu aja. Apa sih Mas bedanya oatmeal yang suka disantap oleh Pak Presiden dengan yang lain sama aja atau? Ya sebenarnya sih untuk bahannya sih sama, cuman mungkin perbedaannya hanya gramasi dan ada waktu-waktu tertentu untuk penyajiannya itu aja. Sama kok nggak Kalau ada penyajian Pak SBY sukanya diapain oatmealnya? Kalau Ibu sukanya diapain? Katanya Ya. suka ada yang panas. Ya ada kalau yang ibu dingin aja. Kalau ibu biasanya dia panas. Oh, panas, Bapak oatmealnya. dingin. Ibu biasanya, itu aja. kalau bapak biasanya dia pakai es batu. Sepatu, iya. Kalau Mas Rezi juga punya pengalaman seperti itu, dipanggil kemana untuk masak? Untuk ini saya stay aja sih di istana sama kalau bapak ke istana, saya ke istana, bapak ke Cikeas, saya ikut ke Cikeas itu aja. Terus ini, bagaimana sih caranya? Apa ada tes khusus nggak sih untuk menjadi koki bagi presiden? Pak Kijo dulu deh. Kalau saya dulu memang kita berprestasi yang di antara salah satu hotel itu dipercayakan untuk karena kita udah tahu bahwa kita tuh emang pernah masakan Indonesia, masakan Western, masakan Chinese. Jadi mereka dilihat dari skill untuk di detil Kemampuannya juga juga, sih. heeh. Jadi ini bisa nggak dipercaya banget. Jadi emang harus salah satu manajemen yang nunjuk manajemennya. Iya, gitu. karena kan orang-orang Iya. koki ini kan orang-orang yang dekat ya, yang Iya. dekat sekali dengan presiden yang menyediakan itu. Iya. Ada standar tertentu nggak yang harus dipenuhi? Enggak juga sih. Sebenarnya kita harus punya skill yang baik, ya. Terus kita sebenarnya kalau untuk khusus mesti ini sebenarnya sih tergantung manajemen kita. Oke, nah kalau Mas aja. Iman, ada Pak, tes khusus nggak harus kalau- bisa dipercaya atau ikut aturannya gimana Oh, segala ya, kalau macam? untuk ikut
untuk ikut aturan itu sudah pasti Bu. Soalnya kan Iya. kita menyajikan RI lah nomor 1 di Indonesia, yaitu udah pasti ada. Ada tes-tesnya juga nggak sih kalau Untuk untuk tes ikut? masakan waktu saya masuk ke istana itu dites saya. Mm-mm. Sempat Masakan dites Nusantara masakan aja Nusantara saya dites, ya alhamdulillah Itu yang ngetes siapa waktu itu? pada waktu itu saya dari PT Oke. dan staf penjamuan istana. Dan pada itu saya kebetulan dites 3 menu, ayam kremes, cakailan dan satu lamongan. Alhamdulillah itu bulan puasa saya ingat, mungkin anugerah juga. Bulan puasa nggak boleh nyobain lagi. Iya, iya itu dia Bu. Ya mau nggak mau saya coba, mungkin saya udah lagi kan. Saya puasa tetap berlanjut. Ya alhamdulillah, emang rezeki saya diterima langsung masuk ke istana. Tapi dengan syarat nggak ada satupun keluarga yang tahu bahwa saya koki bapak itu. Oh, dirahasiakan. Dirahasiakan. Kenapa harus dirahasiakan? Nanti kita akan masuk ke sana nanti dulu ya. Nah, kalau Mas Reza apa ininya? Oh, tesnya juga sama. Sama dengan Pak Iman sama. Mm-mm. Cuman lebih ininya ke menu Indonesianya sih Bu ya. Dan Pak Reza serta Pak Sukijo. Kalau di istana itu kan pasti ketat banget ya. Sampai katanya tadi bapak-bapak ini kalau jadi koki harus dirahasiakan selama bertugas. Nggak boleh ada orang yang tahu kalau bapak-bapak ini bekerja sebagai koki presiden. Kenapa Mas Reza, boleh diceritain nggak Mas Iman? Aja dulu deh. Ya, mungkin Pernah biar ini Bu ya. kaget nggak sih? Aduh kenapa sih harus dirasain? Saya kan masak di situ, kan ada kebanggaan. Tapi nggak boleh Ya, cerita kemana-mana mungkin gitu. buat satu mungkin buat keamanan saya sendiri ya. Mm-mm. Beserta keluarga, intinya cuma keluarga doang yang tahu gitu loh. Jadi kita juga takut juga buat ekspos keluar, kita juga sendiri juga takut ya Bu gitu loh. Berarti nggak ada yang tahu nih jadi koki presiden kecuali keluarganya aja. Iya. Keluarga Betul, ya. keluarga. Terutama Kecuali kita teman. keluarga. Teman. Misalnya kan dulu Teman juga teman terdekat. ya teman-teman. Kalau dulu kan saya sering bawa dikasih rokok tuh kalau ada promosi. Udah tahunya dari situ. Oke. Nah, terus kalau di sana kan juga ketat ya. Sampai katanya juga nggak boleh foto segala macam. Pernah ngalamin gitu juga Iya. nggak sih, Pak Kijo? Saya dulu pernah ngalami foto sama sampai Presiden Amerika Serikat yang ini zamannya Pak Habibie serah terima jabatan yang di DPR itu. Saya foto bertiga. Tadinya wartawan katanya nanti saya kirim foto kamu ke ke salah satu yang saya bekerjakan itu. Tapi sampai sekarang juga nggak dikasih. Alasannya apa? Mau dirahasiakan dulu katanya? Enggak, ya pokoknya saya simpan dulu nih. Saya masuk Belum izin dulu dikirim. katanya gitu. Emang itu ada statement-statement yang tersendiri. Ketika itu nggak boleh sembarangan kayak apa ya. Kita karena mereka kan memangku negara, jadi Iya, saya sampai kita. sangat hati-hati, sangat Iya. ketat gitu ya. Mas Iman gimana pengalaman kayak gitu sama? Kalau Nggak saya boleh dilarang foto di dapur ya apa segala mungkin macam. sama juga sama Pak Tujo sama, cuman ya mungkin gimana nggak terlalu seketat gitu kali Bu ya. Tapi tetap memang sama prosedur banget, nggak boleh foto Apa aja sembarangan, sih prosedurnya itu yang di dalam istana kalau udah jadi koki istana? Ya apa satu, ruang lingkup saya hanya di dapur dan di kamar saya, itu aja. Pas saat Bapak ada di istana itu aja Ibu. Yang selebihnya saya nggak boleh kemana-mana gitu loh. Soalnya saya harus tetap stay gitu loh. Siap Bapak perintah rumah masak, saya masak gitu. Jadi ruang lingkupnya cuma dapur Iya. sama tempat Iya. menginapnya saja. Di dapur juga nggak boleh foto apa segala macam, nggak boleh juga ya. Sebenarnya gimana ya? Kalau Ya, susah kalau juga kalau dibilangin. kalau begini Bu ya, kalau dibilang foto sih Kan nggak- kan ada rasa nih, aduh, saya kerja di dapurnya istana nih pengen punya kenang-kenangan Tapi gini, gitu. maaf, Ah. Emang pernah kita Rasa minta ingin foto. sih ada ya. Wartawan Masih pernah ada. ya, pres pernah foto. Cuman pres untuk istana Istana, kan. Jadi orang birokrasi lain nggak istana, boleh. heeh. Sep, ini saya harus izin, dibilang kan. Mereka harus prosedur, saya harus sadar. Nanti buat kenang-kenangan, Sep, itu ada bekas presiden Amerika buat kamu. Bilang, tapi ya dijanjiin ya sampai sekarang ya karena mungkin prosedurnya belum selesai jadi ya. Belum dikasih. Nggak, belum dikasih. Mas Reza gimana tadi? Sama sih Bu. Ada awalnya keinginan juga. dong ya, kan punya rasa bangga nih kerja buat masak jadi kokinya presiden, kan gak semua orang punya kesempatan. Pernah gak sih pengen aduh foto atau apa? gitu? Rasa ingin sih ada, cuma mungkin dari prosedur yang kesininya ya Pak ya. Ya gitu loh. Jadi kita yang bikin kita nggak berani seperti itu aja. prosedur Ibu. Iya, ada prosedurnya. Mungkin waktu tertentu aja seperti Idul Fitri, Oh, juga. salaman ya itu kan memang diizinkan untuk jabat Untuk tangan foto-foto. Bapak itu silaturahmi itu diizinkan. Ada fotonya juga saya ada itu. Bapak tahu nggak kalau bapak-bapak ini yang masak buat mereka?
Pak SBY misalnya? Alhamdulillah. Tahu sih. Waktu ngomong langsung sama Pak SBY sempat ini nggak ngobrol atau Sempat saya apa? bilang, Mungkin Pak SBY sempat iya, ngobrol sempat apa ngomong gitu? saya, Pak, mohon izin, saya kok yang masak Bapak udah. Oh ini yang masak mungkin tiap Bapak hari cuma bilang, gitu? oh iya hati-hati itu aja. Kalau Mas Reza punya pengalaman yang sama? Sama, ya cuma kan kita kan seringan dibeli ke layar ya Bu ya. Hmm. Intinya pokoknya masak enak, dari bapak sama ibu nggak komplain, udah adik kita juga enjoy gitu loh ya Pak ya. Ya. Enjoy ya senang gitu. Kalau Jadi saya- suatu kebanggaan buat kita, buat Ada mereka tuh pengalaman suka. sama Pak SBY. Apa tuh? Waktu 2004 mereka kan terpilih pertama itu kali Iya, itu. heeh. Dia makan salah satu hotel di Bintang 5 memang berdekatan sama dia waktu dia kampanye kan. Jadi saya juga seminggu situ incas buat makan mereka. Oh bapak yang ngatur Nah, makan segala macam juga? Begitu pas coblosan siang itu jam 1 saya keluar dia bilang saya dipeluk sama Pak sama Pak Yudhoyono. Kenapa Gitu, tuh? saya gitu? bilang, kamu yang masak ini? Iya Pak, dia bilang, enak katanya gitu. Oh, langsung dipuji dia makan, begitu iya, ya? iya. Itu waktu 2004 tapi Ah. itu pas dia jadi terpilih jadi pertama jadi presiden. Presiden. Saya ada kenang-kenangan yang mana dia. Itu kan yang pujian-pujian. Kalau yang teguran-teguran itu ada apa Oh enggak ada. gitu nggak Dia, ada, untuk teguran. kalau apa kan mesti ada ajudannya mereka atau dokter. Oke. Mereka nggak boleh langsung, ini nggak mungkin. Nah kalau di istana itu ada berapa sih Mas Iman kokinya? Kokinya kebetulan saya untuk di istana dan Reza Jikeas dan ada satu asisten saya, itu namanya Roni, khusus asisten saya untuk di istana. Ada jadi- berapa krunya? Tapi tadi kalau di istana apa di Oh, Gedung di Putih kan ada Amerika berapa itu Iya, ya? Ada kalau berapa ratus orang untuk juga di krunya? Istana Negara, ya saya bertiga ini, saya, Reza dan Roni asisten saya. Itu. Itu yang tugas di keluarga melayani keluarga Iya, saja. betul. Kalau untuk karyawannya, pramusajinya gitu ada banyak ya? Banyak. Kalau pramusaji mungkin kalau untuk dihitung saya juga kurang Banyak Banyak gitu ya, tidak nanti takut berhubungan salah, dengan ya. langsung ya. Nah kalau Pak Sukijo waktu itu zaman Bapak 5 orang presiden itu berapa orang kokinya? Kalau kokinya, kalau setiap saya dikirim ke istana ya kadang-kadang ada 3, ada 2. Kalau lebih dari 300 ya kita kru minimal ada 10 orang kokinya. Jadi kita nggak bisa sebut satu persatu karena udah lama juga dari Iya, zamannya iya. Pak Harto ya. Kalau yang zamannya Pak Habibie sih orangnya udah pulang ke Jerman, orang Jerman saya. Ada sebagian kokinya? Ada dulu ini namanya Mr. Bruno ya. Dia sama saya deket banget. Jadi kayak kakak adik sama saya nih. Oh, Kemana aja berdua. Jadi Pak Habibie juga punya koki yang spesialis untuk masakan Jerman, dari Jerman juga ada? Gitu. Ada, jadi saya diajarin sama mereka nih kalau masuk untuk this is for Mr. Pak Habibie, Habibie, you same every day with you eat, Pak Habibie eat, same you make ya. Dia bilang Oh, gitu. diajarin cara makanan yang Iya, sama, yang dia disukain sama